Halo, Fadi dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai soal latihan satu dari topologi dan oleh Pak Boy. Jadi topologi sudah saya masukkan ke paket dasar. Jadi di sini ada satu ada 6 switch, masing tiga di dan tiga di kanan. Kemudian ada 12 PC yang terbagi ke dalam 4 VLAN. Dan PC-PC ini semuanya itu berbeda-beda. Kalau di sini ada PC VLAN 10, ada PC VLAN 12, 13, 11, dan 13. Semua tersebar ke dalam 6 switch ini. Mana mappingannya itu sudah saya masukkan ke dalam warna-warna yang berbeda. Untuk konfigurasinya sendiri, di sisi router sendiri, karena kita di sini ada dua kubu, ada dua broadcast domain di sebelah kiri, dan broadcast domain di sebelah kanan, dan itu semua terhubung menggunakan dua kabel terpisah dalam satu router. Jadi di dalam konfigurasi ini, saya memanfaatkan modul tambahan dari router, yaitu IC NIM 24. Jadi nantinya port ini akan memberikan tambahan 4 switch port pada router. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini untuk mengatasi masalah interfilan routing. Karena kalau kita memakai router over stick biasa, maka di dalam konfigurasi interface yang terhubung ke arah router, ini harus dikonfigurasi sebagai sub interface. Dan karena interface domainnya sebelah kiri dan sebelah kanan VLAN-nya sama, kita tidak bisa memasang interface dalam subnet yang sama pada dua interface yang sama. Jadi saya menambahkan modul tambahan sebagai switch port. Nantinya di dalam switch port tersebut akan dikonfigurasi terang. Jadi kalau kita lihat di sini, show interface terang, maka di sini ada tampilan dua interface terang yang terhubung ke NIM-2 4 port tadi. Kemudian setelah dikonfigurasi sebagai terang, maka di interface VLAN-nya saya bisa memberikan IP address yang akan diberikan sebagai gateway pada masing-masing VLAN tersebut. Di interface VLAN ini akan berfungsi sebagai switch virtual interface yang berada di layer 3 pada. Oke, di sini kita akan lakukan konfigurasinya dilakukan di sisi switch. Pertama kita bisa lihat di sini ada akses ke arah port. Jadi di sini kita akan assign interface ke PC sebagai akses port sesuai dengan peruntukan VLAN-nya yang sudah ditentukan. Kemudian kita ada konfigurasi spanning tree. Jadi kalau saya masukkan di sini, kita masuk ke switch 1. Show spanning tree VLAN 10. Di sini saya konfigur VLAN 10 sampai VLAN 13 di switch 1 sebagai root bridge. Jadi di semua traffic utama akan selalu melewati jalur ini, yang mana nanti akan dikonfigurasi juga sebagai ether channel. Jadi kalau kita lihat di sini ada port untuk port channel 1 dan port channel 2. Ini nanti terhubung ke switch 0 dan switch 2. Dan untuk konfigurasi ether channelnya sendiri, sampai di switch 0 ini. Di sini saya ada konfigurasi di masing-masing switch itu. Sebenarnya saya sudah konfigurasi 3 port channel, tapi yang dipakai cuma ini yang port 3. Saya bikin typical konfigurasi template ke semua switch. Terus spanning tree yang saya enable di sini, cara jalan ada rapid PVST mode karena convergence tadi jauh lebih cepat dibandingkan native rapid spanning tree jalan native spanning tree jalan di atas Cisco switch. Oke, sekarang kita lakukan pengujian. Saya akan coba
ping dari isi 1 yang ada di VLAN 10 ke isi sebelah ya, satu yang ada di VLAN 12. 11. Oke, kasih reply. Kemudian kita ke VLAN 11 yang ada di switch 2. 11 dan 14. Kasih reply. Kemudian kita coba ping ke 13 yang ada di switch 1. 13 dan 14. Kasih reply juga. Kita menyeberang ke VLAN 10 yang ada di switch 4. 10 dan 14. Kasih reply. Kita ke VLAN 11 yang ada di switch 4. 11 dan 14. Oke, berhasil reply. Kemudian kita ke switch 5 ke VLAN 13. VLAN 13 berhasil reply juga. Kemudian kita ke VLAN 5 yang ke 12. Yang 12 ke 15 berhasil reply. Kita ke VLAN 11 yang di switch 3 16. Oke, berhasil reply. Kita ke VLAN 12 yang di switch 3 ini yang paling atas 12 ke 15. Oke, ini juga berhasil reply. Membuktikan konfigurasi VLAN routingnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita mau coba untuk developer span tree dan letter channel. Kita lakukan ke VLAN 12. Jadi kita akan lakukan dari disk ini yang di kiri atas ke kanan atas. Oke, ini sudah berjalan. Dan saya akan masuk ke switch 1. Saya kecilkan gini. Saya akan matikan jalur utamanya yang di port channel. Port channel 1. Kan? Sini kita lihat di sini sudah jadi merah, artinya koneksi sini sudah mati. Trafficnya harusnya dia bisa failover melalui sharing tree dari switch 0, dari switch 0 ke switch 2, ke switch 1 baru ke router dan ditemukan. Lihat di sini sekali, tapi berhasil. Oke, sekarang kita matikan. Kita balik dulu.
Ini berarti ini jalur sudah kembali normal, pinnya masih oke, jalan. Shot, lihat di sini sudah merah, iklannya juga tepat sekali, kemudian sambung lagi. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau over channelnya? Ini dengan kondisi saya. Port channel 1 kita punya port channel 2. Port channel 2 ini ada di port channel 2 ada di 21 dan 22. Kita coba matikan mau 21. Kalau di sini salah satu nya mati. Ini ada channel masih terkoneksi. Port 22 masih mati. Dan secara fisik masih reply. Jadi ini membuktikan bahwa TV berhasil teroper dan Ether channel juga jalan. Oke, saya masukkan lagi. Saya begitu. Sekarang semua kembali ke kondisi awal. Ya, timeline-nya juga masih ada timeout, tapi kembali. Oke, sekian saja presentasi saya untuk pengujian. Untuk detail konfigurasi nanti akan saya masukkan ke dalam konfigurasi file yang ada di dalam file. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi.